Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak berkeberatan jika mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajukan diri menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku dalam kasus yang menjeratnya. Sebelumnya, Johnny telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Imbas dari kasus Johnny G. Plate, negara mengalami kerugian sebanyak 8,32 triliun rupiah. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G ini telah menetapkan 7 tersangka termasuk Johnny G. Plate. Kuasa hukum Johnny, Ahmad Khalidin, sebelumnya menyatakan kliennya siap menjadi justice kolaborator. Menurut Ahmad, Johnny ingin kasus korupsi yang terjadi di Kominfo dapat dibuka seluas-luasnya oleh pihak yang berkompeten dan mengetahui terkait terjadinya perkara tersebut. Pihak kuasa hukum Johnny mengklaim kliennya harus mengurus administrasi terkait anggaran dari proyek bakti Kominfo. Tugas Johnny hanya membuat surat pengantar untuk ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas dan kemudian diteruskan ke Badan Anggaran. Johnny memiliki kapasitas sebagai pengguna anggaran yang telah melakukan pertunjukan kepada Badan Layanan Bakti Kominfo. Ahmad juga menyebut bakti Kementerian Kominfo mengetahui secara teknis soal proses perencanaan anggaran serta jumlah menara yang akan dibangun, hingga vendor dan alat dari proyek BTS 4G tersebut.